Selamat pagi seluruh hadirin yang kami hormati. Sidang pada perkara nomor 011/17/PUU/1/2003 sebentar lagi akan dimulai. Namun sebelum itu, izinkanlah saya sebagai panitia pengganti membacakan tata tertib persidangan. 1. Para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan. Sedangkan advokat harus menggunakan toga. Anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan dan atau mendapatkan izin khusus dari mahkamah. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. Pengunjung sidang dilarang: 1. Dilarang membawa senjata atau benda lain yang dapat membahayakan dan mengganggu jalannya persidangan. 2. Dilarang membuat gaduh, berlalu lalang, bersorak-sorai, dan bertepuk tangan di dalam ruang sidang selama persidangan berlangsung. 3. Mengaktifkan alat komunikasi selama persidangan berlangsung. 4. Membawa peralatan demonstrasi masuk ke ruangan sidang. 5. Merusak atau mengganggu fungsi sarana prasarana dan atau perlengkapan persidangan lainnya. 6. Makan dan minum di ruangan sidang selama persidangan berlangsung. 7. Menghina para pihak, saksi, dan ahli. 8. Memberikan dukungan, komentar, saran, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh saksi atau ahli selama persidangan berlangsung. 9. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah. 10. Memberikan ungkapan atau pernyataan di dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim konstitusi dalam memutus perkara. Demikian tata tertib persidangan agar ditaati oleh seluruh pihak yang hadir dalam persidangan hari ini. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Baik, para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, sidang perkara nomor 011/017/PUU/1/2003 hari ini, Senin 31 Juli 2003 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi para hadirin semuanya. Di Mahkamah Konstitusi sudah masuk perkara dengan nomor sekian yang telah saya sebutkan tadi. Permohonan ini diajukan oleh Saudara Dr. Insinyur Bimo Dewananda dengan dikuasakan kepada Muhammad Alfian SMH tentang pengujian uji material undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Baik, kalau begitu dipersilakan kepada pihak pemohon untuk memperkenalkan dirinya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian SMH sebagai kuasa hukum pemohon atas nama Dr. Insinyur Bimo Prakarsa berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Maret 2003 hari ini hadir dalam persidangan untuk dan atas nama serta sah mewakili pemberi kuasa. Terima kasih yang mulia. Baik, berarti pihak prinsipalnya ini dikuasakan oleh kuasa hukum ya? Benar, benar. Baik, saudara kuasa hukum, agenda sidang kita hari ini yaitu pemeriksaan pendahuluan. Di sini majelis akan mendengarkan penyampaian permohonan dari saudara pemohon, tapi perlu saudara pemohon ketahui bahwa permohonan saudara sudah kami terima dan baca secara keseluruhan. Jadi saudara hari ini hanya membacakan poin-poinnya saja, tidak perlu membacakan secara keseluruhan. Apakah dapat dipahami? Mengerti yang mulia. Baik, silakan untuk dibacakan, boleh sambil berdiri. Baik yang mulia. Permohonan perihal pengajuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan. Kedudukan hukum pemohon dianggap telah dibacakan. Alasan-alasan pemohon: 1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya ketentuan pasal 60 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota bagi mereka yang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya
yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam setiap pemerintahan. D. Pasal 28 1 ayat 2 perubahan Undang-Undang 1945 yang menyatakan setiap orang berhak dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. 3. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum adalah cacat yang berat secara etis, sehingga dari segi moral mencemarkan keseluruhan undang-undang pemilihan umum itu sendiri dan merupakan diskriminasi berdasarkan keyakinan politik. Selain itu, pasal tersebut juga melanggar hak asasi manusia yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bila diteruskan dilaksanakan akan membuat tercorengnya hukum di Republik Indonesia. 4. Beberapa alasan dan argumentasi mengapa pemohon menolak pasal 60 huruf G Undang-Undang Pemilu. A. Keanggotaan pada saat organisasi terlarang sebelum organisasi itu dilarang bukanlah suatu cacat hukum maupun konstitusi, sehingga pelanggaran yang semata-mata berdasarkan pada itu tidak didukung oleh alasan yang kuat sesuai hukum melalui pengadilan adalah diskriminasi berdasarkan pandangan politik adalah pelanggaran hak asasi manusia. B. Pelanggaran terhadap organisasi terlarang lainnya akan menimbulkan akibat anggota organisasi selain PKI yang menjadi dilarang, sehingga PSI Partai Masyumi sehingga tidak bisa memperoleh haknya untuk dipilih. C. Pelanggaran kepada orang-orang tertentu menjadi wakil rakyat adalah merupakan suatu generalisasi kesalahan organisasi yang menjadi kesalahan individu. 4. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatukan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menyatakan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau apabila konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Malam 25 Maret 2003, hormat kami pemohon atau kuasa hukum pemohon Muhammad Alfian Syarifah ditandatangani. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih pada kuasa hukum pemohon. Terlebih dahulu di sini majelis akan bertanya, berarti pokok yang Anda mohonkan ini pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, benar? Benar dan benar. Baik, di sini majelis jelaskan terlebih dahulu karena agenda sidang kita hari ini yaitu pemeriksaan pendahuluan, yaitu di samping penyampaian pokok-pokok permohonan, majelis juga diamanatkan oleh undang-undang untuk memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran kepada pemohon terkait dengan permohonan dan berkaitan dengan kelengkapan jika ada perbaikan jika diperlukan. Dapat dipahami ya? Mengerti yang mulia. Baik, mungkin saya di sini akan mulai dari hakim anggota Danan. Apakah akan ada yang disampaikan? Terima kasih Ketua Majelis. Silakan. Baik, saudara pemohon, saya rasa ini permohonannya sudah cukup baik, namun belum cukup sempurna. Di sini saya melihat saudara pemohon harus lebih detail lagi menjabarkan terkait dengan pertentangan antara pasal 60 huruf G tersebut dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga majelis dapat lebih baik memahami permohonan dari saudara. Sekian Ketua Majelis. Baik, mungkin dilanjutkan oleh hakim anggota Deo. Terima kasih Ketua Majelis. Di sini saya ingin memberikan saran untuk kelengkapan alat buktinya dilengkapi sedetail mungkin ya. Seperti halnya surat dalam tanda P10 ini tidak ada keterangan waktunya. Lebih baik dilengkapi keterangan waktu dan tempat agar semakin jelas. Cukup Ketua. Baik, kepada hakim anggota yang lainnya apakah ada yang ditambahkan? Cukup ya. Baik, begini yang mohon agar dipahami seperti yang sudah disampaikan oleh hakim anggota Danan dan juga hakim anggota Deo bahwa sebenarnya permohonan dari saudara pemohon ini sudah cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang harus ditambahkan atau disempurnakan kembali agar apa yang saudara mohonkan dapat dipahami secara jelas. Oleh karena itu, di sini mahkamah memberikan kesempatan saudara untuk melakukan perbaikan permohonan, tetapi bukan merubah substansinya. Di sini saudara memiliki waktu 14 hari untuk melakukan perbaikan permohonan ini. Bagaimana saudara pemohon? Apakah dapat dipahami dan juga disetujui? Jelas yang mulia. Baik. Saudara ada yang ingin ditanyakan kembali? Cukup yang mulia. Cukup. Saudara hakim anggota cukup. Cukup.
Ya. Baik, dengan demikian persidangan untuk pemeriksaan pendahuluan dengan nomor perkara 011-17-PUU-1-2003 dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 011-017-PUU-1-2003 hari ini Senin tanggal 14 Juni 2003 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kepada pihak pemohon siapa saja yang hadir pada sidang hari ini? Untuk hari ini dihadiri oleh saya sendiri sebagai kuasa hukum pemohon dan satu orang saksi yang mulia. Baik, lalu dari pihak DPR apakah hadir pada sidang hari ini? Hadir yang mulia, pada persidangan hari ini DPR RI diwakili oleh saya sendiri, Afrodita Karima selaku Ketua Komisi 3 DPR RI yang mulia. Baik, pada pihak pemerintah atau presiden apakah hadir pada sidang hari ini? Baik, hadir yang mulia. Kami dari pemerintahan hadir dan diwakili oleh saya sendiri, Petri Nisa selaku Menteri Dalam Negeri. Baik, kepada para pihak, sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pertama kita akan mendengarkan keterangan dari DPR RI terlebih dahulu, dilanjutkan keterangan dari perwakilan presiden, dan terakhir keterangan dari saksi pemohon. Kepada pihak DPR apakah dipersilakan untuk membacakan keterangannya? Boleh sambil berdiri. Terima kasih yang mulia. Yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pemohon adalah tentang dimuatnya ketentuan pasal 60 huruf G yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota bagi mereka yang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya. Jadi dalam keterangan ini kami mulai dari proses pembahasannya di DPR yang dimana dalam mencantumkan pasal 60 huruf G tersebut melalui mekanisme voting. Dan dalam menyusun ketentuan pasal 60 huruf G telah mempertimbangkan aspek nilai agama dan ketertiban umum, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28J ayat 2 yang berbunyi dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi, kami rasa ketentuan dalam pasal 60 huruf G tersebut sudah sesuai dengan prosedur menurut hukum yang berlaku serta melalui pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Sekian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih yang mulia. Baik, dari hakim anggota, apakah akan ada yang ditanyakan kepada pihak DPR? Saya yang mulia. Baik, silakan. Saudari Afrodita selaku Ketua Komisi 3 DPR RI ya. Iya. Saudari tadi menjelaskan bahwa dalam pencantuman pasal 60 huruf G tersebut dilakukan melalui mekanisme voting. Berarti ada beberapa anggota DPR yang tidak setuju dan dengan dicantumkannya pasal tersebut ya. Dan bisa saudari jelaskan alasan ketidaksetujuan tersebut? Iya, benar yang mulia. Jadi ada beberapa fraksi yang menolak pasal tersebut dicantumkan dengan alasan bahwa akan menjadi kegaduhan dalam masyarakat jika pasal tersebut dicantumkan yang mulia. Baik, cukup ya mulia. Baik, cukup. Bagaimana dengan hakim anggota lainnya? Apakah ada yang ingin kita sampaikan kepada DPR RI? Cukup ya. Baik, dengan demikian terima kasih keterangannya dari pihak DPR RI. Dengan demikian kita lanjutkan dengan mendengar keterangan dari Presiden yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Patrick selaku Mendagri ya. Baik, dipersilakan Bapak Mendagri. Bahwa berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, dapat dijelaskan bahwa pada saat penyusunan undang-undang dimaksud, pemerintahan dan DPR RI sangat taat atas asas terhadap sumber hukum, yaitu dengan memperhatikan masih diberlakukannya TAP MPR RI nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan
larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis atau marxisme atau lenisme. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diambil keputusan dalam penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menetapkan tentang persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut adalah berkaitan dengan masih berlakunya TAP MPRSI nomor 25/MPRS/1966, dan dalam hal ini tidak berarti mereka kehilangan hak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, yang bersangkutan tetap dapat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakil yang akan mereka pilih dalam pemilihan umum 2004. Selain itu, dengan memperhatikan ketentuan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan TAP MPRSI nomor 25/MPRS/1966 serta TAP MPRRI nomor 1/MPR/2003, maka ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menetapkan calon DPR, DPD, dan DPRD di provinsi dan DPRD kabupaten kota telah sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1, ayat 3, dan pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian yang dapat kami jelaskan yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Pada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ketua, saya akan bertanya sedikit. Baik, silakan. Baik, saudara sebagai yang mewakili presiden di persidangan ini melanjutkan apa yang telah dinyatakan oleh hakim anggota. Dalam hal ini, saudara selaku pemerintah, apakah sudah mempertimbangkan terkait dengan penolakan dari beberapa fraksi yang tidak setuju dicantumkan pasal 60 huruf G tersebut dengan alasan akan menimbulkan kegaduhan? Baik, yang mulia, akan saya jelaskan. Tentunya setiap penolakan menjadi pertimbangan kami selaku pemerintah yang mulia. Tetapi kembali lagi, kami selaku pemerintah merasa pencantuman pasal tersebut telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang lebih substansional dan kami berpegang erat terhadap sumber hukum, yaitu dengan memperhatikan masih diberlakukannya TAP MPRSI nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, sehingga kami selaku pemerintahan merasa pencantuman tersebut tidak melanggar apapun serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik, cukup ketua. Terima kasih. Baik, pada hakim anggota lainnya apakah ada tambahan? Cukup ya? Cukup. Baik, dengan demikian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi dari saudara pemohon. Pada panitera dipersilakan untuk memanggil saksi ke dalam ruang sidang. Kepada saksi Adi dipersilakan memasuki ruangan. Baik, silakan saudara saksi untuk memberikan identitas saudara saksi terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik, silakan duduk saudara saksi. Baik, di sini majelis terlebih dahulu akan memeriksa identitas saudara sesuai dengan identitas yang saudara berikan tadi ya. Nama saudara? Adi Nugraha. Tempat tanggal lahir saudara? Surabaya, 20 Januari 1970. Baik, alamat saudara? Jalan Kemayoran Timur, nomor 70. Di Jakarta Pusat? Ya, benar. Baik, agama saudara? Katolik. Katolik ya. Baik, kalau begitu sebelum saudara memberikan keterangan lebih lanjut dalam persidangan ini,
Saudara akan disumpah terlebih dahulu, apakah saudara bersedia? Bersedia mulia. Baik, kalau begitu silakan kepada Hakim Anggota Danang untuk membantu mengambil sumpahnya dan kepada petugas dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi, silakan berdiri dan maju satu langkah. Karena saudara beragama Katolik, maka majelis akan memandu sumpah sesuai dengan agama Katolik. Silakan tangan kiri saudara di atas Alkitab dan tangan kanan membentuk huruf V seperti ini. Lalu ikuti perkataan saya. Saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, cukup, silakan duduk kembali. Baik, di sini saudara saksi telah diambil sumpahnya ya, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Baik, di sini majelis akan bertanya terlebih dahulu kepada saudara saksi, apakah saudara saksi sebelumnya pernah beracara di mahkamah atau baru kali ini? Baru kali ini yang mulia. Lalu apa hubungan saudara saksi ini dengan saudara pemohon? Saya sebagai teman pemohon serta calon tim sukses pemohon yang mulia. Lalu apa yang Anda ketahui tentang permohonan ini bisa saudara jelaskan? Jadi pada tanggal 20 Maret 2003, pemohon mendaftar sebagai calon legislatif Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan dan pemohon mendapat nomor urut 1. Lalu berselang 2 hari, kebetulan pada saat itu saya berada di rumah pemohon. Saudara pemohon ini didatangi oleh Ketua DPC yang memerintahkan agar pemohon ini mengundurkan diri dari pencalonan sebagai anggota legislatif. Lalu atas dasar apa Ketua DPC yang Anda sebutkan tadi memerintahkan saudara pemohon ini untuk mengundurkan diri sebagai calon legislatif? Dari keterangan yang saya dengar pada saat itu, hal tersebut didasari karena pemohon pernah terlibat sebagai anggota PKI dan pernah ditahan. Saya waktu itu mencoba menjelaskan bahwa berdasar putusan pengadilan, pemohon bersih dan bebas dari hukuman yang ditentukan Gerakan Kontra Revolusi G30 SPKI tertanggal 13 Maret 1967. Lalu setelah menjelaskan hal tersebut, apa yang terjadi setelah itu? Pada saat itu, Ketua DPC tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan alasan karena sudah diatur jelas dalam Peraturan Undang-Undangan Pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum dan mentaati perintah dari KPU. Baik, kepada hakim anggota mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Saya yang mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, apakah menurut pengetahuan saudara, KPU pernah meminta pembuktian kepada pemohon terkait dengan pemohon adalah mantan anggota PKI? Setahu saya belum pernah yang mulia. Pencoretan itu dilakukan secara sepihak dan tanpa dilakukan proses pembuktian apa-apa. Baik, cukup Ketua. Baik, kepada hakim anggota lainnya apakah ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Cukup juga ya. Baik, kepada saudara saksi apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, keterangan saudara saksi dianggap telah cukup. Terima kasih atas keterangannya. Sekarang saudara saksi bisa meninggalkan ruangan persidangan, namun terlebih dahulu untuk mengambil identitas saudara saksi. Silakan. Terima kasih. Baik, kepada para pihak, dengan demikian agenda persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan dari masing-masing pihak, maupun pihak pemohon dan juga pihak DPR RI dan juga pihak Mendagri. Silakan dimulai dari pihak pemohon, silakan untuk membawakan kesimpulannya kepada majelis. Pada pihak DPR RI terlebih dahulu membawakan kesimpulannya. Baik, kepada pihak Mendagri.
Baik, kepada para pihak perlu diketahui kesimpulan ini akan menjadi pertimbangan pada majelis hakim untuk majelis hakim nanti di saat permusyawaratan majelis hakim dalam menentukan putusan. Dapat dipahami ya. Baik, apakah akan ada yang disampaikan kembali kepada para pihak? Cukup ya? Cukup semua. Cukup semua ya. Baik, dengan demikian sidang akan ditunda untuk majelis melaksanakan rapat permusyawaratan majelis hakim dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 21 Juni 2003. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan perkara nomor 011/017/PUU/1/2003 hari ini Senin 21 Juli 2003 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada pihak pemohon siapa saja yang hadir pada sidang hari ini? Hari ini dihadiri oleh saya sendiri yang mulia sebagai kuasa hukum pemohon yang mulia. Baik, lalu pada pihak DPR siapa yang hadir pada sidang hari ini? Saya sendiri yang mulia sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI. Baik, kepada pihak pemerintah atau presiden siapa yang hadir pada sidang hari ini? Diwakili oleh saya sendiri selaku Menteri Dalam Negeri yang mulia. Baik, pada para pihak sesuai dengan agenda sidang hari ini yaitu pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Diharapkan kepada para pihak agar disimak secara seksama. Baik, bisa dimulai dari hakim anggota DPR untuk membacakan putusannya. Putusan perkara nomor 011/PUU/1/2003 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh Dr. Insinyur Bimo Dewanda, pekerjaan dosen, alamat Jalan Swadaya Raya nomor 7-9 Durensawit, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Alfian SHMH, advokat pada kantor hukum Muhammad Alfian SHMH dan partner beralamat di Jalan Kartini nomor 1 Klojen Kota Malang, Jawa Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2003, selanjutnya disebut pemohon telah membaca surat permohonan pemohon, telah mendengar keterangan pemohon, telah mendengar keterangan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah membaca keterangan tertulis pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah memeriksa bukti-bukti, telah mendengar keterangan saksi. Duduk perkara, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 25 Maret 2003 yang diterima di Kepanitiaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2003 dengan registrasi perkara nomor 011/PUU/1/2003 bahwa permohonan tersebut telah memperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 10 Juni. Menimbang bahwa pemohon pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan. Bahwa permohonan pengujian undang-undang diajukan pada tanggal 25 Maret 2003 sehingga dasar hukumnya masih dalam keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan oleh para pemohon. 1. Yang kedua, kedudukan hukum dan kepentingan pemohon. 1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan ini diajukan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang tata cara penyelenggaraan wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung yang pada pasal 1 ayat 9 huruf A dinyatakan bahwa pemohon adalah perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk dan seterusnya
Agustus 2003 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan, maka berdasarkan Pasal 51 Ayat 1, pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusinya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, C. Badan hukum publik atau privat, D. Lembaga negara. Dengan demikian, telah terjadi perubahan mengenai pengertian kedudukan hukum pemohon menjadi mereka yang menganggap hal dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. 2. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2003 telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 4. Bahwa sebagai warga negara, para pemohon mempunyai hak yang sama untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ikut berpartisipasi untuk menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang merupakan hak yang dijamin secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, jelas para pemohon memiliki kedudukan legal standing untuk menjadi pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang Pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dilanjutkan oleh Bung Dario. Ya. Alasan-alasan permohonan. Yang pertama, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dibuatnya ketentuan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Bagi mereka yang bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Lalu yang kedua, bahwa sejak awal dimasukkannya pasal 60 huruf G memang telah menimbulkan kontroversi, tercermin dari fakta bahwa pasal ini merupakan salah satu dari 9 pasal voting atau pengambilan suara karena tidak dapat dicapai kesepakatan penuh dalam pengesahannya sejumlah 103 suara dari 327 suara yang tercatat hadir dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak rumusan pasal 60 huruf G tersebut. Lalu yang ketiga, bahwa pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu A. Pasal 28C ayat 2 perubahan kedua Undang-Undang 1945. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. B. Pasal 28D ayat 1 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Lalu yang C, pasal 28D ayat 3 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Yang terakhir yang D, pasal 28 ayat 1 perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu. Lalu yang keempat, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum adalah cacat berat secara etis sehingga dari segi moral mencemarkan keseluruhan undang-undang pemilihan umum itu sendiri dan merupakan diskriminasi berdasarkan keyakinan politik. Oleh karena itu, pasal dimaksud melanggar hak asasi manusia yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang bila diteruskan dan dilaksanakan akan melestarikan stigmatisasi kepada sekelompok orang. Berarti juga menghentikan secara resmi upaya untuk mereintegrasikan dan rekonsiliasi sebagai warga bangsa ini ke dalam tubuh bangsa yang adalah kewajiban moral dari era yang disebut reformasi ini. Yang kelima, beberapa alasan dan argumentasi mengapa pemohon menolak pasal 60 huruf G Undang-Undang Pemilu. Yang A, keanggotaan pada suatu organisasi terlarang sebelum organisasi itu dilarang karena suatu cacat dalam hukum maupun konstitusi, sehingga pelanggaran yang semata-mata berdasarkan pada itu dan tidak didukung oleh alasan yang kuat sesuai hukum melalui pengadilan adalah diskriminasi berdasarkan pandangan politik adalah pelanggaran hak asasi manusia. Yang B, pelarangan terhadap organisasi terlarang lainnya akan menimbulkan akibat anggota organisasi selain PKI yang juga dilarang seperti PSI dan Partai Masyumi juga tidak dapat memperoleh haknya untuk dipilih. Lalu yang C, pelarangan kepada orang-orang tertentu menjadi wakil rakyat adalah merupakan suatu generalisasi kesalahan organisasi menjadi kesalahan individu. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengutus permohonan akuo sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan. Yang kedua, menyatakan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang ketiga, menyatakan pasal 60 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonnya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut. Yang pertama, ada fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 beserta penjelasannya. Yang kedua, fotokopi surat untuk membebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 20 Desember 1979 atas nama Robi Sumolang, bukti P2. Yang ketiga, fotokopi petikan surat keputusan nomor SKIP 57-Kopkam-12-1979 tentang pengembalian 105 tahanan G30 SPKI golongan B ke masyarakat, bukti P3. Yang keempat, fotokopi surat izin jalan nomor SIJ 75-Lambda-12-1979 tertanggal 17 Desember 1979, bukti P4. Yang kelima, fotokopi tanda terima tahanan G30 SPKI tanggal 22 Desember 1979, bukti P5. Yang keenam, fotokopi surat keterangan nomor 129-1-1-1979 tertanggal 20 September 1979, bukti P6. Yang ketujuh, fotokopi majalah Forum Keadilan dengan judul Caleg-caleg yang diisukan beraroma kiri tanggal 15 Februari 2004, bukti P7. Yang ke-8, fotokopi harian umum suara pembaruan tanggal 23 Januari 2004 dengan judul Caleg terlibat partai terlarang akan dicoret, bukti P8. Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan hari Senin tanggal 14 Juni 2003 pemohon telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh majelis tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon aku adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam pasal 28I ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selain itu,
dalam perkembangan selanjutnya mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 telah menghasilkan konvenen tentang hak-hak sipil dan politik yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights, berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 negara dari 160 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara anggota. Menimbang bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Menimbang bahwa dari sifatnya yaitu pelarangan terhadap kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah pasal 60 huruf G jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok sebagaimana dimaksud sebagai negara hukum. Setiap pelanggaran yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Selanjutnya Baik, akan saya lanjutkan. Menimbang bahwa ketetapan MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Junto ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang dijadikan alasan hukum pasal 60 huruf G Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan penyebarluasan ajaran komunisme yang sama sekali tidak berkaitan dengan pencabutan atau pembatasan hak pilih baik aktif maupun pasif warga negara, termasuk bekas anggota Partai Komunis Indonesia. Baik, saya akan lanjutkan. Menimbang bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa pasal 60 huruf G Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya memperhatikan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, junto pasal 10 ayat 1, junto pasal 45, junto pasal 51 ayat 1, dan junto pasal 56 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mengadili, mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh sebagian pemohon, menyatakan pasal 60 huruf G Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Lembaran Negara tahun 2003 tentang Lembaran Negara tahun 2003 nomor 37 tambahan Lembaran Negara nomor 4277 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan pasal 60 huruf G Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota Lembaran Negara tahun 2003 nomor 37 tambahan Lembaran Negara nomor 4277 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian diputus dalam rapat pemusatan pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2003 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2003 oleh kami Dr. Teddy Andika SMH selaku ketua dan didampingi oleh Danang SMH, Deo SMH, Billy SMH, Meta SMH masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Amara SH sebagai
sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan juga DPR RI serta perwakilan dari pemerintah. Baik, bagaimana kepada para pihak, apakah dapat dipahami putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim? Mengerti yang mulia. Amin. Apakah ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan? Cukup ya. Cukup ya. Kipakuta? Cukup ya. Baik, kepada para pihak setelah membacakan putusan, maka dengan demikian sidang perkara nomor 011/PU/1/2003 hari ini Senin 21 Juni 2003 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.